ini. Paling 5 lah, 5 sampai 10 ini mentok. Nah, ini kalau dipres lagi masih keluar minyak ini. Nah, ini akibatnya kalau dan ini bakal CPU kita ya. Nah, dia agak tebel karena kita dibantu. Nah, ini piper sama dan setelah dipres kita rebus ya. Ini bakal CPU kita rebus. Kita pisahkan antara minyak CPO dan slotnya. Nah, slot tadi ada yang mengandung daging, ada yang mengandung solid ya. Nah, poin yang pertama yaitu CPO nya. CPO ini kita jual laku. Itu poin yang pertama, CPO. Kita tutup dulu. Dan poin yang ketiga yaitu abu pembakaran. Nah, kayak ini. Ini abunya jangan dibuang ya. Karena ini kalau dijual laku. Kalau enggak dijual ya kita pakai sendiri untuk pupuk. Nah, karena abu ini mengandung fosfor. Tanah kita ini kalau udah sering kita pupuk sama pupuk kimia, kita juga membutuhkan pupuk organik. Nah, untuk pembuatan pupuk organik di video sebelumnya sudah ada ya. Ini poin yang ketiga, abu pembakaran. Ini kalau kita jual juga laku. Masih bicara di limbah ya. Nah, ini tongkos. Tongkos ini kita simpan dulu selama 1 bulan. Kalau enggak jijik ya. Nah, ini ada apa namanya? Nanti tumbuh jamur juga kita jual laku, dan tongkosnya juga ini biasanya laku kalau dijual. Nanti kalau ditimbun selama 1 bulan, nanti dia ditelorin sama lalat BSF. Nanti magotnya juga itu kalau kita jual laku. Makanya harus kita timbun dulu selama 1 bulan agar bisa kita manfaatin ya. Ini untuk tongkos ya. Selain bermanfaat jamur, lalat maggot, dan juga untuk campuran pupuk organik. Ini untuk tongkosnya. Ini poin yang keempat ya. Dan pelepahnya juga ini bisa untuk pakan sapi. Nanti kita cacah di mesin cacah itu. Untuk gambaran mesin cacah di video sebelumnya juga sudah ada. Nah, ini nanti bisa untuk pupuk organik, bisa untuk pakan sapi, dan bisa untuk campuran pakan ayam ya. Untuk pelepahnya ini
kalau kita jadikan silase itu bisa untuk mengganti jungle jagung ya. Ini poin yang kelima. Jadi kita bisa memanfaatkan pepahnya untuk pakan sapi, pakan kambing, dan pakan ayam, serta pakan ikan ya, untuk campuran untuk pengganti serat jungle jagung ya. Bisa kita ganti sama pelepah. Kalau jungle sama pelepah itu proteinnya tinggi di pelepah sawit. Itu biasanya orang tuh malas karena masih menjemur dan masih mengharuskan lagi. Kita kembali ke perebusan. Setelah kita rebus nanti kita kutip ya CPO nya. Dan kalau sudah CPO kita ambil, itu di bawah CPO itu ada air sama solid lah, anggaplah. Nah, nanti solidnya kita kutip, kita jadikan pakan lagi. Nah, ini hasil perebusan tadi. Itu yang bawah itu bentuknya kayak gini. Ini juga masih mengandung minyak sebenarnya, cuma kita nggak fokus di limbah miko karena solidnya ini kalau kita timbun ini kan agak bau busuk, jadi kita nggak manfaatkan miko. Ini kita manfaatkan jadi pakan. Ini poin yang keenam ya, yang bisa kita manfaatkan jadi pakan. Karena daging ini, daging campur solid, ini proteinnya tinggi. Jadi bisa kita manfaatkan untuk menjadi pakan. Nanti kita campur sama fiber. Kalau fibernya kita nggak punya ya kita campur sama pelepah. Pelepahnya nanti kita cacah. Dan ini mesin cacah kita yang bawah ini mesin cacah. Nanti pelepahnya kita cacah di sini. Setelah kita cacah, kita keringkan ya. Setelah kita keringkan, kita fermentasi, dan setelah itu baru kita extrude, masuk ke mesin extruder ini ya. Itu untuk pemanfaatan limbahnya. Jadi intinya pabrik mini ini non limbah ya. Oke, setelah ini kita proses pencacahan pelepah sebelum kita extrude. Dan ini pelepahnya nanti kita cacah ke mesin cacahnya. Setelah itu kita jemur ya. Oke, volumenya tolong dikecilkan, kita mau nyacah pelepah dulu.
Nah, ini hasil cacahan kita kayak ini nanti kita jemur ya, kita jemur. Ini bisa untuk campuran pupuk organik ya. Setelah kita jemur, kita fermentasi untuk mengurangi kadar airnya. Nah, setelah kita jemur, kita fermentasi, baru kita masukkan ke extruder kalau untuk pakan ya. Kalau untuk pupuk ya cukup dicacah kayak gini, nanti campur sama tongkos, sama abu, sama kotoran sapi atau yang lainnya. Setelah itu difermentasi jadi pupuk, jadi pakan juga kayak gitu. Nah, ini mau kita langsung kita cacah aja, kita masukkan ke extruder ya.
Oke, ini nanti kita campur sama dedak sama selut solid daging sawitnya. Setelah itu kita cetak lagi, kita jadikan pakan ayam, pakan bebek, ikan juga bisa. Ini untuk campuran seratnya, pengganti jungle-nya tadi. Nah, itulah 6 poin yang wajib kita kerjakan untuk pelaku pabrik mini kelapa sawit ya. Jadi pabrik mini kita ini non limbah. Kalau memang kita kelola semua, kita perlu mesin cacah dan mesin extruder untuk tambahannya ya. Nanti bisa jadi CPO itu untuk poin yang ke-6 malahan yang kita jual terakhir ya, karena sangat menguntungkan ini kalau kita kelola semua dengan takaran yang pas ya. Dan untuk pengurusan izin juga, kalau alat kita udah komplit kayak gini, untuk perizinan itu sangat mudah ya bosku ya. Jadi pabrik mini kita itu memang benar-benar pabrik non limbah. Kita cuma menyisakan air juga itu kalau untuk pupuk itu sangat bagus. Kalau difermentasi juga dikasih E4 itu air perebusan sisa solid dan perebusan brondolan itu nanti kita kasih E4 dan kita siramkan untuk pupuk cair, itu juga sangat bagus. Jadi kita tidak menyisakan limbah sedikit pun ya. Jadi saya harap untuk teman-teman ya, untuk pelaku pabrik mini rumahan, nah, tolong semua ini harus dikelola dengan baik agar kita pelaku pabrik mini tidak fokus di CPO dan NAT aja ya. Kita bisa ke pupuk organik, bisa ke pakan organik. Nah, ini pengganti jungle jagung, murah meriah. Kalau untuk proteinnya itu tinggi pelepah ya daripada jungle. Nah, silakan bosku dicoba. Dan untuk teman-teman ya yang pemula, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar apa keluhan di lapangan ya. Kalau untuk penjualan CPO, saya yakin kalau kita udah berdiri itu tempatnya di mana nanti tahu. Kalau kita belum action ya harap maklum ya, intinya kita nggak tahu tempat penjualan CPO nya kemana ya. Kalau udah action saya yakin penjualan CPO nya kemana, penjualan NAT-nya kemana itu tahu ya. Kalau emang udah beroperasi pabrik mininya masih kebingungan masalah penjualan CPO, silahkan tinggalin nomor HP, nomor WhatsApp di kolom komentar. Ada berapa ton tulis aja di situ, nanti biar saya carikan juga untuk pembeli CPO nya. Oke ya, masalah perizinan itu tadi ya bosku ya. Kalau semuanya kita kelola, insya Allah untuk perizinan itu sangat mudah ya bosku, karena kita nggak menyisakan limbah ya. Selat tadi kita jadikan pakan, pelepahnya juga kita jadikan pakan, pupuk dan lain-lain. Itulah poin 6, 7 sama air ya yang perlu kita ketahui. Mungkin cukup di sini ya bosku. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Satu, untuk pengurusan izin, keduanya potensi pundi-pundi uangnya kita dapat dari penjualan CPO, penjualan NAT, penjualan pakan, dan penjualan pupuk organiknya. Abu juga, abunya itu kalau kita jual juga payu laku kalau skala besar ya. Itu antara 500 sampai 1000 rupiah kayak nggak salah itu harganya per kilonya ya.
Ya kalau males buat pupuk organik, silahkan dikumpulin abunya, nanti berapa puluh ton kalau udah ada abunya. Kalau nggak tahu tempat penjualannya, mungkin di daerah masih terjangkau sama kami, silahkan tulis di kolom komentar kalau punya abu banyak, nanti bisa saya salurkan ke bos-bos yang mencari abu ya. Dan untuk penjualan CPO nya juga, kalau teman-teman udah beroperasi, silahkan tulis di kolom komentar juga. Jadi ada berapa puluh ton CPO ya, minimal itu per kali ambil 7 ton lah minimal, paling kecil 5 ton. Itu silahkan tulis di kolom komentar, harga sesuai kadar ya untuk CPO nya. Oke, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.